Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat tahun baru 2023 ya. Walaupun ini telat nih, sekarang udah tanggal 3 Januari 2023. Ya masih vibes tahun baru lah ya. Nah, masih 3 hari pertama gitu 2023. Semoga tahun ini ya, tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya ya, tahun 2022. Terus semoga apa yang diharapkan tercapai di 2023 ini ya. Amin. Oke. Ini video saya di tahun 2023 ya, pertama. Ya, video pertama saya di tahun 2023 setelah ya adalah 2 minggu lah saya nggak upload video gitu. Terakhir ya masih Desember 2022. Nah, sebelumnya mohon maaf ya saya udah ngilang dulu nih beberapa minggu ya. Terus ya ini juga saya banyak kerjaan juga sih nih kalau teman-teman lihat nih ya, ini di current folder nih ya, nih filenya banyak ini nih. Ini saya soalnya eh bantu-bantu teman juga sih, misalnya yang ada project TA gitu atau buat skripsi gitu ngolah data. Nah, ini saya bantu teman-teman eh buat ngolah data gitulah di MATLAB gitu ya. Ini selagi ada kaitannya dengan MATLAB ya mungkin saya bisa bantu lah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu bantuan juga nih, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya, misalnya Mas tolong ini, Mas minta tolong itu gitu ya. Nanti kalau sekiranya saya bisa bantu, saya pasti bantulah. Terus saya juga bakal ntar bakal apa ya, lebih private lah gitu loh. Nanti saya eh, email terus chat WhatsApp juga lah. Nanti bisa lebih private lah kalau misalnya teman-teman minta tolong di kolom komentar gitu ya. Tapi ya semoga saya bisa bantu gitu. Oke, saya rasa cukup ya basa-basinya. Kita lanjut ke topik nih ya. Sekarang masih di MATLAB ya. Saya udah berapa kali bilang kayak gitu. Tapi banyak sekali ya fitur-fitur yang ada di MATLAB ya, kalau teman-teman buka apps nih ya. Ini banyak banget nih fitur yang ada di MATLAB nih ya. Nih, banyak banget nih. Nah, tapi kita akan pakai salah satu fitur atau apps yang ada di MATLAB nih ya. Namanya tuh Fuzzy nih. Fuzzy ini kalau teman-teman lihat nih yang mana nih ya? Ada di sini. Kemarin saya lihat. Atau nggak cari aja deh. Fuzzy ini ada Fuzzy Logic Designer, ada Neuro Fuzzy Designer. Nah, kita akan pakai ya Fuzzy Logic Designer nih. Ya, teman-teman bisa klik ini ya. Tinggal klik itu kalau mau eh, membuka fitur fuzzy-nya ya, atau teman-teman bisa tulis nih di command window fuzzy kayak gini. Nah, ini agak agak lama nih, kan metode lumayan berat nih. Nah, gini nih tampilan tampilan utama dari Fuzzy Logic Designer ya, yang yang ada di MATLAB gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak paham apa sih Fuzzy Logic, teman-teman bisa cari dulu deh sebelum sebelum apa ya, sebelum kita praktek lebih jauh nih ya soal fuzzy logic di MATLAB. Teman-teman bisa cari lebih lanjut dulu nih soal fuzzy logic ya, entah nyari di artikel, nyari di YouTube gitu ya, apa sih fuzzy logic itu. Terus tadi juga banyak istilah-istilah yang berkaitan fuzzy logic sih. Jadi saran saya sebelum mulai praktek ya atau mulai nonton video ini, saya saranin buat paham dulu nih fuzzy logic itu apa gitu lah, jenisnya apa, terus ini apa sih eh, input output gitu, ini memahami apaan. Nah, itu teman-teman harus sudah tahu dulu ya, saya sarankan seperti itu. Ya, nih teman-teman bisa lihat nih kita udah punya input sama output ya. Nah, di sini kita akan membuat logika fuzzy, misalnya tentang ini ya, tentang apa ya, restoran gitu aja lah ya, yang gampang. Ini masih in general ya, bukan bukan menjurus ke teknik nih ya. Kan kalau di elektro juga banyak sih yang pakai fuzzy logic gitu buat desain robotnya gitu. Nah, ini kita in general dulu aja deh ya. Nah, ini kan input output ya. Misalnya saya mau membuat fuzzy soal eh, ya restoran tadi gitu ya. Inputnya kita pakai dua input nih, misalnya ntar input yang kita pakai tuh ya jelas makanan lah ya, misalnya rating makanannya enak atau enggak gitu. Terus sama pelayanan ya. Jadi kita punya dua input ya.
Fungsinya yang pertama makanan, ya, enak apa enggaknya gitu ya kualitas makanannya. Terus yang kedua pelayanannya gitu, servisnya gimana. Nah, terus diproses dalam fazi kita pakainya masih Mamdani ya. Kita pakai Mamdani dulu deh, nggak akan pakai yang Sugeno. Teman-teman, kalau mau pakai Sugeno ya bisa sih, Newfish ada Sugeno lah. Atau outputnya kita pakai misalnya rating gitu ya, rating misalnya penilaian customer gitu. Nah, jadi misal nih makanannya enak tapi pelayanannya kurang, ratingnya berapa gitu misalnya, ratingnya 5 gitu. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita langsung aja bikin ya, inputnya dua. Nah, teman-teman bisa edit ya, add variable input ya, karena kita pakai dua input satu output. Nah, kayak gini. Terus kita pakai makanan ya, kita namain makanan, variable makanan ya, variable makanan. Terus yang input 2 kita ubah jadi pelayanan. Nah, gini pelayanan. Terus outputnya rating misalnya, rating. Jadi penilaiannya gitu berapa. Kalau misalnya makanan sekian, pelayanan sekian, maka ratingnya sekian gitu loh. Oke, ini teman-teman kita ngatur membership functionnya ya. Double klik caranya. Double klik di makanan ya buat ngatur membership function dari makanan. Nah, kayak gini ya. Ini teman-teman bisa atur range-nya nih. Misalnya kita pakai range-nya 10 aja deh. Range-nya 10. Nah, display range-nya otomatis bakal ke 10 juga ya. Karena kita pakai range 0 sampai 10. Ini teman-teman bisa atur juga nih ya. Si nilai dari membership function-nya nih ya. Ini MF1 kita ganti dulu deh. Misalnya makanannya tuh tidak enak. Tidak enak misalnya nih. Tidak enak ya. Terus lumayan ya, lumayan. Yang ini enak. Eh, teman-teman bisa ganti dulu ya name dari membership function-nya. Terus pelayanannya misalnya buruk nih ya. Buruk, kita pakai 3 kategori ya. Membership function-nya yang kedua tuh misalnya lumayan. Nah, lumayan. Yang ini baik. Nah, kita atur-atur ini dulu aja deh. Sebelum kita atur nilainya. Nah, rating yang ini jelek. Yang ini sedang ya. Sedang. Yang ini yang versi 3 kita pakai bagus ya. Nah, makanan kita udah atur namanya ya. Namanya terus range juga udah kita atur ya. Nah, teman-teman nih, kalau misalnya mau pakai membership function yang segitiga ini modelnya nih. Nih, ini pakai yang trim MF ya, trim MF. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau pakai yang trapesium juga bisa pakai yang trap MF, terus yang Gauss nih yang bell ya, yang kurvanya tuh berbentuk S gitu loh, nggak yang linear kayak gini nih. Gitu. Misalnya saya mau pakai yang trap dari sini deh, yang trapesium, trap MF. Nah, ini kayak gini bentukannya nih. Jadi ada posisi satunya tuh agak lama gitu loh. Saya atur ini minus minus nggak apa-apa deh. Minus minus. Nah, kita atur yang titik ininya nih ya. Ini titik ininya kita sampai satu aja deh. Satu ya. Nah, udah geser ya angka satu ya. Terus kita atur titik ini nih. Kalau misalnya keempatin aja ya, biar bulat gitu. 4. Nah, kayak gini. Jadi tidak enak tuh range-nya ada di eh, minus 3,75, minus 0,4 ya, 1 sama 4 gitu. Ini minus 0,4. Ini nggak ditampilin ya karena display range-nya cuma sampai 0 ya, 0 sampai 10 gitu. Tapi kalau misalnya input dari fuzzy-nya tuh bisa nyampe segini nih, jantar tetap masuk gitu loh, tetap masuk kalkulasi gitu karena parameternya ya sampai segini nih, minus gitu. Kita atur yang lumayan ya.
Yang lumayan misalnya kita pakai yang segitiga aja ya. Yang lumayan tuh 3 biasanya 3 ya, titik ininya 3, terus titik tengahnya 5 aja deh, 5. Nah, 5 terus berapa ini ya? 7 deh ya, yang titik terakhirnya. Ini titiknya 3, 5, jadi pada posisi 3 itu udah mulai naik nih. Udah mulai naik ke angka 1 nih. Nah, puncaknya ada di 5. Ketika inputnya 5, maka hasilnya tuh udah pasti 1 gitu loh. Karena udah mutlak gitu. Bukan 0, sekian lagi gitu. Terus setelahnya di angka 5 ya, 5 ke 7 ini turun nih. Misalnya inputnya ternyata 5,5. Nah, ini berarti ada di titik antara ini 5 sama 7 ini ya. Eh, terus yang enak kita atur berapa ya? Ini 6 ya. 6. Yang pakai yang trace beda ya. Biar sama, biar rapi. Ini 6 terus 9 aja ya. 9 udah gini aja lah. Udah bagus. Udah oke ya. Ini kalau misalnya teman-teman bingung nih ya, nih maksudnya apa ya, teman-teman harus tahu dulu nih soal fuzzy logic nih. Terus pelayanan ya, membership function untuk pelayanan, untuk variabel pelayanan, kita kasih range sama dari 10 ya. Terus bentukannya juga samain aja kayak tadi deh. Ya biar nggak pusing. Misalnya buruk, kita pakai yang trap ya. Trapesium ini satu tadi tuh ya. Ini tadi tuh 3, 3 ya kalau nggak salah ya. Oh, 4. Sorry. Samain aja ya. Terus lumayan pakai yang segitiga. Ininya 3, 5, 7. Nah, udah ya mantap ya. Terus yang baik kita pakai yang trap. Trapesium ininya 6. 6. Terus 9. Nah, sampai sini cukup. Sekarang ratingnya ya. Ratingnya kita pakai 10 juga nih. 10 juga. Terus samain aja lah ya. Nggak pusing. Ini trapesium maksudnya. 1 sampai 4. Nah, kemudian ini segitiga aja. 3, 5, 7 ya tadi ya. 7. Terus ini trap MF ya. 6, 9. Nah, gini. Ini udah oke ya. Teman-teman kalau misalnya bingung, teman-teman bisa ikutin dulu aja deh kayak gini ya. Ini input membership function makanan, terus yang input pelayanan membership functionnya udah oke ya, udah diatur semuanya. Nah, tahap selanjutnya kita atur dulu nih rulesnya nih, karena kita punya dua input dua input fuzzy-nya. Nah, caranya tinggal edit ya, edit rules. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita eh, membuat rules ya atau aturan ya, aturan. Jadi kalau misalnya ya teman-teman baca nih, if makanan is ya, kalau makanannya misalnya tidak enak dan and pelayanan is misalnya buruk dan pelayanan buruk, maka rating is jelek ya. Ini udah mutlak ya. Kalau misalnya makanan nggak enak, pelayanannya nggak enak ya, ya udah jelek gitulah. Nah, kita add rule ya teman-teman, masuk add rule aja ya. Kalau misalnya udah oke menurut teman-teman nih, terus if makanan lumayan and pelayanan is buruk nih ya, gimana nih? Nih, ini rules ini teman-teman yang atur sendiri ya, terserah mau rulesnya nanti ada berapa rules atau rulesnya mau kayak gimana nih, terserah teman-teman ya. Cuma ini saya pakai yang simple aja ya. Ini misalnya menurut saya ini jelek, jelek kalau makanan makanan yang lumayan tapi pelayanannya jelek, buruk gitu ya, ratingnya juga jelek ya udah gitu. Terus ini ya, ini saya atur sendiri ya, ini juga jelek. Ini terserah saya lah, pokoknya ini lumayan lumayan
ya ratingnya sedang gitu ya. Terus makanannya enak tapi pelayanannya buruk, saya sedang gitu lah. Terus ininya lumayan ya, makanan enak, pelayanan lumayan ya sedang gitu ya. Terus pelayanan baik, makanan baik ya, makanan enak, ratingnya bagus gitu ya. Udah mutlak gitu ya. Terus udahlah saya rasa cukup deh 7 7 aja deh ya. Karena menurut saya rulesnya udah cukup ya. Durasi juga sih sebenarnya. Ini teman-teman pokoknya harusnya atur-atur sendiri aja lah teman-teman mau kayak gimana. Terus teman-teman untuk mengecek rulesnya ya, terus misalnya kita kasih input sekian, outputnya mau gimana sih, nah teman-teman bisa klik view ya, rules ya. Nah di sini kan kita udah bikin 7 rules ya, nanti di view rulesnya itu udah 7. Nah ada 7 nih, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini teman-teman misalnya menurut teman-teman makanan ratingnya 5 nih, makanan ratingnya 5, pelayanan teman-teman kasih nilai 5 nih, maka otomatis rating keseluruhannya ya 5 gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ubah nih ya, teman-teman gini, tinggal gini aja, misalnya satu, menurut saya makanannya nggak enak, saya kasih nilai 1 nih, tapi pelayanannya sedang 5 gitu, maka outputnya ratingnya nah 1,37 ini masuk ke kategori buruk ya, jelek ya nih. Ini mana ya tadi ya, nah ini ya 1,37 berarti udah di posisi ini ya. Berarti kalau misalnya makanannya 1, pelayanannya 5 ya, ratingnya 5, maka rating keseluruhannya 1,37 atau pelayanannya jelek berarti ya. Terus kita coba makanannya 9. Nah, ratingnya 5 nih karena kita udah bikin rules ya, yang mana kalau makanannya 9, 9 tuh berarti ini. Nih, 9 tuh ada di posisi enak ya. Ada di posisi enak. Sedangkan pelayanannya 5, pelayanannya lumayan. Maka eh si rating keseluruhannya nih masuk ke sini nih. If makanan enak, pelayanan lumayan, maka rating sedang. Nah, jadi kategorinya ada di angka 5. Angka 5 ada di lumayan gitu ya. Tuh. Ada di sedang, sorry. Nah, kita coba ubah ya yang pelayanan. Misalnya 10. Nah, otomatis rating akan berubah nih. Makannya 9. Ya, 9 tadi masuk ke kategori enak. Dan pelayanannya 10. 10. Ini jadi geser lagi ya gitu. Kan? 10. Nah, tadi ratingnya 8,63. Ini pelayanan ada di kategori baik nih 10 nih kan. Kategori baik. Terus rating jadi 8,63 itu masuk ke mana sih? Masuk ke kategori bagus gitu ya. Jadi di antara sini nih 8,3 nih. Oke, ya. Ya, saya rasa cukup ya untuk pengenalan fuzzy di MATLAB ini. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe ya channel ini. Terus nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel si Indrianto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.